Bapak Ibu semuanya, teman-temanku, rekan-rekanku semuanya se-Indonesia, bisa kenalan dulu yuk. Bisa tulis dulu asalnya dari mana dan juga pekerjaannya apa di kolom chat ya. Silahkan. Mungkin saat ini lagi sebagai siswa atau mahasiswa, misal seperti ini ya, saya awali ya. Saya pekerjaan di bidang marketing gitu ya. Silahkan nih diketik di kolom chat. Oke, mungkin sudah diberikan akses admin ya. Oke, perkenalkan saya Johan Cahyadi, AI Web3 Digital Marketing Certified. Pekerjaan saya sebagai advocate at Crystal Wallet ya. Jadi Web3, jadi dompetnya kripto itu saya kerja di situ. Jadi advocate. Advocate itu bukan apa ini hukum ya, bukan dihukum, tapi saya bikin konten seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bikin NFT. Dengan bikin karya-karya AI, itu saya bisa memenangkan lomba-lomba yang ada dan juga bisa berkeliling Indonesia dengan AI gitu ya. Nah, mencari pengalaman seperti itu untuk membangun karir perlahan ini dan untuk membantu ya, istilahnya kita ini Cacida ini membantu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Dan juga kita ada LPK yang bisa diakses secara online, teman-teman nanti bisa mengikuti kelasnya ya. Jadi terjangkau banget, ikutin aja kelasnya. Oh iya, macam-macam sekali kalangan ada Kak Dinda, kerjaannya freelance. Siap, Kak Dinda. Lalu ada Kak Anton Leonard, freelance pekerja harian lepas. Baik, ini cocok banget sih AI untuk pekerja harian lepas, untuk misalnya sebagai copywriter, itu untuk bikin copywriting gitu kan ya. Kemudian Kak Nurlela dan Kak Safira, ya level sekolah menengah, itu sangat bagus sekali untuk membantu ngerjakan tugas, bukan untuk ngerjakan tugas ya. Kalau ngerjakan tugas, saya pun kuliah sekarang di 2 kampus. Nah, itu susahnya minta ampun. Apa namanya, kalau seandainya mempercayakan ke ChatGPT saja. Jadi teman-teman gunakan AI dengan bijak. Lalu ada Bu Adelia, pegawai swasta. Ini bagus banget Bu buat sampingan. Pakai AI, itu luar biasa. Ibu bisa ikut kelas-kelas kita yang terjangkau banget buat kita-kita untuk belajar lebih lagi. Loh, lah terus webinar gratis ini apa nggak ngajarin AI? Tunggu dulu, kita tetap ngajarin AI. Nah, makanya bisa bertanya nih di grup, di kolom chat gitu. Apa yang kita bisa belajar dari AI? Nanti lain di webinar lainnya, di webinar selanjutnya, di webinar gratis kita juga akan ngajarin cara pakai AI yang oke gitu kan ya. Selain itu juga nanti kita ada program-program LPK yang menarik banget. Kemudian, oh ya, slide-nya mana? Oh ya, bisa, nggak apa-apa ditampilkan slide yang, ya ini ada Kak Akmal, mungkin Kak Akmal sudah join, bisa perkenalan mungkin. Dan mungkin bisa saya serahkan kembali ke Kak Akmal ya, karena saya juga ada Oke, tugas. Terima kasih, sukses selalu buat semuanya. cek, cek. Suara saya kedengaran dengan jelas ya. Ya. Cek suara dulu. Jelas, Pak. Ya, jelas. Oke. Uh, nah, slide-nya. Oke. Perkenalkan. Sorry, untuk saya nggak bisa on cam karena ada gangguan di jaringan saya. Jadi bisanya voice atau open mic saja. Oke, perkenalkan saya Akmal Wiradi. Ya, itu kalau dibandingkan dengan Kak Johan, beda lah, kita beda jauh ya. Kak Johan pengalamannya luar biasa. Jadi saya di sini adalah komentor ya, komentor di Cacida AI. Nanti hari ini kita akan membahas putaran AI yang yang sering kita pakai. Profil saya seperti yang tertulis di slide ya. Jadi saya sebenarnya AI user. Kebetulan saya business manager di salah satu BUMD di Jawa Timur. Tiap hari kegiatan saya dibantu dengan AI. Jadi makanya saya nyebutnya AI user. Apa yang saya sering pakai, yang akan saya sharingkan. Mungkin tadi sudah ada beberapa perkenalan.
Mungkin ada kenapa teman-teman di sini tertarik untuk mengikuti webinar malam hari ini? Mungkin bisa disampaikan di chat sambil kita sedikit perkenalan ya. Bisa dicek atau oke. Halo, cek lagi suara saya masih kedengaran dengan jelas atau ada lag? Cek. Ya, sudah, Oke. Pak. Jadi, oke, kita lanjut ya. Teman-teman di sini yang mungkin sudah pernah pakai AI ya, kalau boleh tahu apa aja yang dipakai? Mungkin dari ini ada yang digambar yang sering kita jumpai. Tapi mungkin kalau berdasarkan pengalaman dari webinar-webinar sebelumnya sih, kebanyakan itu masih seputar di text generator ya. Ada di GPT sama Gemini. Kalau dari teman-teman ada yang lain enggak? Maksudnya apa yang sudah pernah dipakai? Bisa ditulis di kolom chat ya. Pasti pernah kan, pernah pakai untuk AI. Kalau aku pakai ChatGPT, ada pakai misal Jasper atau Writer gitu, itu familiar sih. Oke, sepertinya karena mungkin teman-teman masih bingung ya. Mungkin kita perkenalan dulu tentang AI sih. Apa itu AI? AI itu sebenarnya kecerdasan buatan yang diciptakan oleh para apa ya? Oh ini ada Kak Adelia, Prastuti, pakai Gemini, Bing kebanyakan, Canva. Oke, ya. Uh, Memang yang sering dipakai adalah Gemini. Bing ini untuk image generator ya Kak, sama Canva-nya buat AI-nya. Kalau beberapa perkembangan yang ada, kebanyakan AI definisi secara umum itu sudah mengalami penyempitan makna ya. Jadi AI yang ada di umum yang dikenal mungkin orang-orang yang non non pengembang AI pasti nyebutnya kalau nggak image generator, text generator, ya beberapa kayak apa cara membuat video, cara membuat intinya image sama text generator yang kebanyakan yang digunakan. Pada dasarnya AI itu tidak terbatas dengan aplikasi yang ada di internet ya. Misalnya ChatGPT, Gemini, Bing Image Creator, terus kemudian Canva tidak terbatas pada itu. AI itu sangat luas. Bahkan hampir di semua bidang ada AI-nya. Jadi seperti kalau teman-teman di sini tahu mungkin di pabrik yang produksi itu banyak juga yang sudah pakai AI. AI kan kecerdasan buatan yang dimana perlu input, proses, sama output. Jadi bisa dikatakan ketika ada misalnya produksi mobil, untuk lengan-lengan robotik itu didesain dengan campuran antara teknologi mekanik, elektronik, dan AI. Karena dengan input sama
prosesnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Terus kemudian ada beberapa, kemarin ada di launching robot anjing ya, yang harganya miliaran, itu juga AI. Terus kemudian ada juga sebenarnya banyak kayak yang mainan-mainan yang terkenal kayak Transformer yang dia bisa transform hanya dengan voice command ya, itu juga bisa dikategorikan kayak kecerdasan buatan. Karena di dalam robot tersebut juga tertanam ini sebuah sistem yang mampu mengenali suara, yang mana itu akan menjadi sebuah kecerdasan yang buatan. Karena tidak sembarangan teknologi yang bisa mengenali tersebut jika tidak ditanam AI. Oke, Baik, mungkin saya Pak bisa Abnul. ya share Saya screen stop ya. sharing ya? Ya, baik. Oke, saya stop sharing ya, Pak. Saya butuh untuk materi share screen. Oke, window oke. Sini ya. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Yang mulai ya. Ini oke. Pertama, judul materi hari ini adalah menyatukan kesenjangan melalui AI, sebenarnya teknologi dan pendidikan. Kenapa kita membahas pendidikan? Karena di bulan Mei ini ada 2 hari spesial bagi bangsa Indonesia, yaitu di tanggal 2 Mei kemarin adalah Hari Pendidikan Nasional, dan tepat hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, yang mana diawali oleh dunia pendidikan. Di 2 Mei ada tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan Tutwuri Handayaninya, sedangkan di Hari Kebangkitan Nasional sekarang ini dicetuskan oleh Dr. Sutomo yang melalui organisasi Budi Utomonya. Nah, itu adalah organisasi pelajar yang dimulai dari pelajar-pelajar Indonesia yang mengenyam di bangku pendidikan. Jadi bulan Mei bisa dikatakan adalah bulan pendidikan. Dan kenapa teknologi? Karena Cacida AI merupakan, kita termasuk kelompok belajar di bawah LPK Afdi Cahaya Kreatif yang membahas tentang dunia AI. Jadi kita gabungkan antara teknologi dan pendidikan. Sebenarnya ada kesenjangan nggak di antara keduanya? Mungkin kalau teman-teman ada pandangan lain mengenai apa ini tentang pendidikan, bisa di-share di ini ya, bisa di-share di kolom chat ya. Tanya atau apa ketika sudah berlangsung bisa ditanyakan lewat kolom chat. Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau misalnya slide saya tidak kelihatan, bisa minta feedback ya. Jadi sebenarnya teknologi dan pendidikan ini ada kesenjangan, terutama di Indonesia. Kita bahas di Indonesia. Kalau di luar negeri kayak misalnya Amerika atau negara-negara maju mungkin tidak ada kesenjangan. Adapun tidak banyak. Kita ngomong teknologi dan pendidikan itu pasti ada kesenjangan. Kenapa? Di tahun 2019, kebetulan saya juga diundang universitas alumni saya atau alma mater saya untuk mensinkronkan antara kurikulum yang sudah dibuat universitas dengan dunia kerja. Itu baru sinkronisasi antara gap antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Dan di situ banyak sekali gapnya yang ada. Jadi mulai dari mata pelajaran yang harusnya tidak perlu, atau mata pelajaran yang perlu, atau mata kuliah yang perlu yang harusnya dipelajari saat kuliah, karena ketika bekerja itu butuh itu ada gap. Apalagi kita ngomongkan teknologinya dengan pendidikan. Itu di tahun 2019 sudah ada gap. Sedangkan AI sebenarnya sudah dari dulu ya. Jadi dari dulu itu pasti ada gap teknologi dan pendidikan.
Terus kemudian fungsi dari AI itu apa? Dengan adanya AI, kita bisa menjembatani atau menyatukan antara teknologi yang ada dengan dunia pendidikan. Karena selama ini saya pribadi, mungkin pendapat saya sendiri, ketika melihat dunia pendidikan masih textbook atau tekstual. Jadi kebanyakan kita diajari apa yang diajarkan di buku, tapi kita belum diajari bagaimana menguasai sebuah masalah dan menghasilkan solusi. Karena kita contoh di Jepang ya, di pendidikan dasarnya, Jepang itu mengutamakan karakter, tetapi tidak meninggalkan kemampuan eksakta. Jadi tetap kemampuan saintis, eksakta, linguistik tetap dipelajari, tetapi core-nya ada di perilaku. Begitu pula di jenjang berikutnya. Di Indonesia kebanyakan kita dari sekolah dasar itu sudah digelonggong, kalau bahasa kasarnya digelonggong dengan materi-materi atau mata pelajaran yang sebenarnya perlu, tetapi porsinya harusnya bisa diefektifkan. Jadi kebanyakan kita di sekolah dasar terlalu dibebani dengan pelajaran-pelajaran yang terlalu berat. Kalau misalnya matematika, misalnya Inggris, dan pola pengajarannya masih bersifat kalau mem jam di internet itu sistem pengajaran model VOC atau jadul. Jadi guru menerangkan, siswa mendengarkan, dan begitu seterusnya tiap hari diulang. Terus di rumah dikasih PR untuk membuktikan bahwa siswa ini mampu menangkap pelajaran dengan baik. Tapi pada kenyataannya, ketika guru menjelaskan, siswa ini kebanyakan hanya mendengar bersifat pasif, sehingga materi pelajaran itu tidak akan terserap dengan baik. Dan ketika guru pun memberikan PR, sebenarnya di rumah pun siswa itu tidak melakukan atau tidak mengerjakan PR-nya. Bahkan yang repot pasti orang tuanya atau kakak-kakak. Itu realita yang ada. Yang sebenarnya fakta yang tidak bisa kita nafikan lagi sebenarnya di dunia pendidikan seperti itu. Sedangkan di luar negeri, kalau kita mungkin ada beberapa negara maju, itu pembelajarannya sistemnya lebih fun. Memang ada tekanan, pasti tekanan itu harus ada. Kenapa? Karena ketika manusia ada tekanan atau pressure, dia akan berusaha menjadi lebih baik. Karena manusia ini adalah makhluk paling adaptif yang pernah diciptakan Tuhan. Jadi bagaimanapun kondisinya, manusia akan adaptif. Nah, seperti itu. Jadi tekanan harus tetap ada. Sebenarnya teknologi AI memainkan peran kunci dalam menjembatani kesenjangan digital dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Dengan kemampuannya dalam personalisasi pembelajaran dan pengembangan keterampilan di abad 20, AI dapat membantu mewujudkan masa depan yang lebih terjangkau dan merata. Nah, beberapa pendidikan, apalagi mungkin di beberapa bulan ini viral tentang pendidikan prasekolah itu dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta. Kayak ini, grup kelompok bermain atau TK. Itu banyak TK swasta yang menarik biaya pendidikannya puluhan bahkan ratusan juta. Tetapi pada dasarnya banyak orang Indonesia yang masih mengakses pendidikan itu. Karena sistem pendidikannya berbeda. Jadi lebih mengutamakan kebutuhan personal daripada general. Nah, masuk ke sebenarnya akhirnya pendidikan itu terpecah menjadi dua. Seperti materi webinar sebelumnya. Pendidikan formal sama informal. Bagusan mana? Itu sebenarnya kemarin kita bahas dengan detail. Jadi pendidikannya akan akhirnya terbagi jadi dua. Jadi pendidikan formal itu kesannya dalam tanda petik itu kaku, mahal, susah diakses, dan ribet ya. Jadi susah diakses karena mungkin berbiaya mahal, atau ketika itu biaya yang murah untuk mendapatkannya atau untuk bisa masuk itu butuh tes yang panjang dan sulit.
seperti contoh sekolah kedinasan. Itu pasti ada tes, karena di situ untuk biaya sekolah gratis. Seperti itu. Atau sekolah-sekolah favorit yang negeri, notabene-nya negeri. Pasti ada passing grade yang harus dicapai. Padahal pendidikan itu harusnya merata. Ketika pendidikan itu merata, harusnya yang tidak lolos passing grade itu harus tetap bisa mengenyam pendidikan. Jadi seakan-akan seperti ini. Ketika dia tidak pandai, maka dia tidak akan bisa mengakses sekolah murah dan baik. Ketika dia tidak pandai, dia bisa mengakses pendidikan tapi dengan biaya mahal. Ketika dia tidak pandai tapi tidak mampu membayar biaya pendidikan, akhirnya dia tidak akan mendapatkan pendidikan. Di situ akhirnya muncul beberapa batasan-batasan. Ya, di sini AI sebenarnya berfungsi untuk menjembatani itu, atau AI dan teknologi pada umumnya. Kemudian di slide ini memahami kesenjangan digital. Sebenarnya kita bahas dulu mengenai teknologinya. Secara digital kita punya kesenjangan digital, yaitu akses terbatas, kedua keterampilan kurang memadai, kemudian ada kesenjangan generasi. Maaf, ini slide-nya agak tertumpuk. Oke, yang pertama kita bahas akses terbatas. Masih banyak orang yang tidak memiliki akses teknologi digital, khususnya di daerah terpencil dan komunitas berpenghasilan rendah. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan juga, ketika dia pandai, dia bisa mengakses pendidikan yang bagus melalui beasiswa, melalui sekolah-sekolah favorit, tapi dia punya entry barrier, yaitu kemampuan atau skill. Sedangkan ketika dia tidak mempunyai kemampuan atau skill, dia bisa mengakses pendidikan bagus, tapi berbiaya mahal. Nah, akses terbatas yang ketiga, ketika dia tidak pandai dan tidak punya biaya, tidak mampu secara biaya, dia tidak akan mendapatkan akses pendidikan yang bagus. Jadi ada tiga ini. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya masih ada celah untuk tetap bisa, misalnya tidak punya skill, tidak memiliki biaya yang cukup, tetap bisa mengakses pendidikan yang tinggi. Itu melalui apa? Melalui akses internet yang sekarang ini sudah sangat-sangat murah. Ya mungkin kendalanya di daerah terpencil, masih susah sinyal. Tetapi komitmen dari pemerintah sebenarnya seluruh wilayah Republik Indonesia itu sudah tercover internet 4G. Dan di daerah-daerah misalnya di balai desa itu rata-rata sudah punya wifi gratis ya, atau di tempat umum. Kenapa saya paham ini? Karena dulu saya sebagai fasilitator perpustakaan desa itu ada program pemerintah yang tiap desa itu harus mempunyai akses internet. Itu tujuannya untuk masyarakat. Tetapi ketika rumah atau domisili atau kediaman dari seseorang ini jauh dari desa atau dari balai desa, ini juga susah. Jadi kesenjangan digital di sini lebih ke bersifat akses internetnya. Terus kemudian ada dua, keterampilan kurang memadai. Tidak semua orang memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi. Nah, ini juga jadi barrier kedua atau kesenjangan kedua, yaitu untuk mengakses internet atau minimal kita akses AI. Akses internet dulu. Tidak semua orang bisa. Bahkan anak muda pun ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena memang mungkin dari komunitas berpenghasilan rendah. Nah, situ memang ada goranya. Kenapa kita juga mengadakan webinar yang gratis? Karena tujuan kita adalah biar beberapa orang itu melek digital. Dan kita menyebarkan atau memberikan konten-konten yang bersifat edukatif. Dan kita juga mengadakan sosialisasi atau seminar yang bersifat gratis di desa-desa. Jadi kita juga punya program untuk sharing dengan masyarakat desa mengenai teknologi. Kita biasanya melakukan di balai desa. Memang aksesnya yang agak jauh dari kota, memang kita lakukan itu.
Terus kemudian ada kesenjangan generasi, pasti ada kesenjangan di situ, bahkan generasi yang mungkin atau baby boomer ya, baby boomer itu adalah tahap awal teknologi internet sebenarnya, tapi beberapa orang kebanyakan memang tidak mengenal internet di situ. Sedangkan generasi milenial dan Gen Z itu hidup di tengah-tengah internet. Jadi pasti ada kesenjangan di situ. Ini secara teknologi ya. Kemudian peran AI dalam pendidikan. Sebenarnya AI itu tujuannya adalah personalisasi pembelajaran. Jadi mungkin kita ngomong pakai dua AI generator aja ya, yaitu teks sama image. Dengan kita bisa mengakses ChatGPT atau Gemini, kita itu sebenarnya bisa belajar banyak dan terpersonalisasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, terus apa bedanya dengan Google Search Engine ya? Sedangkan di Google Search Engine kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Sebenarnya ChatGPT ataupun Gemini itu bisa lebih spesifik menjawab pertanyaan kita. Sedangkan kalau search engine itu secara general dan kita harus mengulik atau mengeksplor lebih dalam. Itu berbedanya AI dengan search engine. Sebenarnya kurang lebih di search engine itu sekarang sudah ditanam AI. Terus kemudian ada pengembangan keterampilan, yaitu AI dapat membantu mengembangkan keterampilan di abad 21 seperti pemecahan masalah. Jadi misalnya kita punya masalah, misalnya kita tidak punya teman sharing, kita bisa memperlakukan ChatGPT ataupun Gemini sebagai teman sharing kita untuk memecahkan masalah. Sehingga kita ada masalah tentang bagaimana contoh kita sebagai guru ya. Mungkin kita bisa ubah sudut pandang kita sebagai guru, leader atau pimpinan atau atasan ya kalau kita bekerja, atau ketua kelas atau senior lah. Ketika kita menghadapi masalah, kita punya masalah yaitu kita punya gagasan atau materi yang ingin kita sampaikan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikan secara menarik. Kita bisa minta bantuan ChatGPT ataupun Gemini. Biasanya katakan, biasanya kalau konteksnya seperti itu, prompt-nya biasanya bunyinya gini, bertindak sebagai mentor, terus kemudian buatkan bagaimana cara penyampaian materi A secara menarik dan mungkin efektif. Itu kita enter, pasti keluar jawaban, keluar cara-caranya. Sedangkan kalau kita pakai search engine masih umum bersifat. Kalau pakai teks generator, kita pasti langsung dapat jawabannya. Terus kemudian akses lebih luas. Teknologi AI dapat memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil dan komunitas yang kurang berani. Sebenarnya ini fungsinya sama seperti internet ya. Dengan adanya internet, jadi komunitas yang di desa bisa melihat dunia. Tetapi kembali lagi, akses internet atau jaringan ini sudah merata atau belum. Ketika belum merata, maka ini semua susah untuk dicapai. Nah, ini meningkatkan akses dan inklusi. Solusi biaya sebenarnya dengan adanya internet atau AI ini mempermurah biaya, apalagi untuk mungkin agensi pemasaran ya. Itu dengan AI sangat terbantu, misalnya bisa membuat copywriting dengan lebih simple tanpa harus menggunakan jasa copywriter untuk biasanya agensi-agensi yang awal atau pemula. Terus kemudian membuat konsep konten ataupun konsep pemasaran dengan lebih mungkin hanya butuh 2 atau 3 orang untuk mengerjakannya. Terus kemudian untuk pembelajaran bisa menggunakan misalnya gini, dalam menyusun silabus atau RPP, rencana pembelajaran atau rencana pembelajaran model apapun bisa kita gunakan teknologi AI biar disusunkan. Nah, tapi kita tidak mungkin menyerahkan seluruhnya kepada AI, tetap kita harus mengoreksi agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Desain yang inklusif, teknologi AI dapat dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Jadi AI ini bersifat inklusif ya.
yaitu mempertimbangkan kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang. Karena di satu kelas saja itu pasti beraneka ragam. Satu orang itu pasti beda kebutuhan pendidikannya dengan orang yang lain. Nah, kebanyakan pendidikan saat ini masih bersifat general. Jadi, orang yang dikatakan pandai adalah orang yang nilai matematikanya 9, nilai sainsnya 9, dan ketika dia nilai olahraganya 9 tapi nilai pelajaran sains dan eksaktanya nilainya 6, dia tidak dikatakan pandai. Sedangkan kalau dia di pelajaran misalnya eksaktanya 9, pelajaran olahraga dan kesenian dapat 6, itu masih dikategorikan pandai. Jadi masih bersifat masih general ya. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya di kampus atau di universitas sudah diarahkan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Nah, di AI juga memiliki fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi sama seperti internet sih sebenarnya. Jadi fleksibel sekali, kita dapat gunakan di mana saja dan kapan saja. Tetapi tetap membutuhkan akses internet. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Silakan bisa di chat, di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, langsung aja ya. Oke, sebenarnya ini aja. Pak Akmal, ada pertanyaan nih Pak dari Kak Ferry di kolom chat. Oke. AI bisa dimonet nggak Pak buat konten YouTube? Enaknya jawabannya apa ini? Jawabannya tetap bisa. Asal tetap kita tetap menggunakan human touch ya, jangan semuanya dikasihkan AI. Seperti ada beberapa copy AI juga bisa buat konten. Ada beberapa yang text to video ada. Kalau menurut saya pribadi sih tidak menggunakan text to video ya. Kenapa? Karena banyak sekali membutuhkan akses internet yang stabil dan banyak sekali masih belum sempurna. Kalau untuk konsep konten bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini itu sudah powerful sebenarnya tergantung prompt kita. Oke, sorry. Cek. Kedengaran ya suara saya masih ada. Lalu. Oke. Ini ada lagi dengar oke. Jadi masih bisa dimonet, tapi kalau saran saya sih tetap konsepnya nggak apa-apa buat ChatGPT ataupun Gemini. Nanti eksekusinya mungkin pakai video video editor biasa aja, terus tambahi footage yang ada di internet yang bersifat gratis. Banyak kok, misalnya di Pixel, Pixabay, dan lain-lain yang footage-nya bisa kita ambil dan kontennya tetap pakai ChatGPT. Dan ada juga TTS Maker seperti Eleven Labs, ya text to speech maker ya, Eleven Labs yang terkenal. Ada juga versi gratis yaitu TTS Maker. Itu bersifat gratis, jadi teman-teman bisa gunakan itu. Jadi tetap bisa dimonet untuk konten YouTube, tapi syaratnya satu sih untuk bisa monet konsisten. Itu aja sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut. Oke, sambil saya lanjut ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat aja di kolom chat. Nah, ini ada personalisasi. Jadi
sebenarnya AI dapat digunakan untuk analisis ya, personalisasi di dunia pendidikan, yaitu analisis data siswa. AI dapat mengumpulkan data dan menganalisis data tentang gaya belajar, preferensi, dan kemajuan siswa. Nah, ini butuh input dari data-data siswa. Misalnya, siswa ini gaya belajar seperti ini, AI dapat merekamnya, dapat memprosesnya jauh lebih cepat daripada kita manusia yang menganalisisnya. Tapi butuh butuh proses yang tepat. Jadi AI di sini yang dapat mengumpulkan atau menganalisis data itu bukan AI yang kayak ChatGPT dan lain-lain, tapi ada AI sendiri yang biasanya digabungkan dengan aplikasi tertentu. Tuh, ada. Atau bisa juga dengan ChatGPT sebenarnya bisa, atau dengan ini, Excel, Microsoft Excel atau Spreadsheet. Itu sebenarnya ada juga caranya. Nah, ini juga berdasarkan analisis data, AI dapat menyesuaikan konten pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Nah, jadi misalnya teman-teman di sini guru ya atau mentor ya, teman-teman bisa menganalisis, oh anak ini karakternya seperti ini, dia gaya belajarnya seperti ini, dia gaya belajar itu bisa visual, bisa audio visual, bisa activity atau learning by doing, itu bisa ada banyak. Nah, itu bisa dianalisis oleh AI. Bahkan ada mungkin masih dikembangkan ya AI untuk menganalisa tulisan tangan. Seperti apa itu ya? Umpan balik dan ini dapat memberikan umpan balik dan bimbingan secara real time untuk membantu siswa mencapai tujuan mereka. Sebenarnya di ChatGPT pun bisa, tapi kita harus inputnya secara manual. Jadi tidak kita menginput data siswa terus kemudian muncul analisis, tidak. Tapi kita inputkan berarti siswa ini karakter pelajaran ini cocoknya dengan sistem pembelajaran seperti apa, terus konten pembelajarannya seperti apa, seperti itu. Pembelajaran berbasis AI dapat beradaptasi dengan kemampuan dan kebutuhan siswa yang terus berubah. Iya, jadi misalnya untuk karakter atau mungkin kalau di dunia kerja itu karakter anak buah yang sifatnya itu suka dengan hal-hal visual. Nah, kita sebagai atasan bisa memberikan pengarahan. Kalau bersifat visual, dia harus diarahkan dengan pola seperti ini. Kalau dia bersifat audio, pola pengarahannya seperti ini. Kalau dia bersifat activity, harus diarahkan seperti itu. Jadi gitu. Di AI itu fungsinya di situ. Sama seperti di dunia pendidikan. Nah, ini dapat pengembangan keterampilan abad 21. Ini membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah seperti tadi yang dibahas, kolaborasi aplikasi AI. Ini bisa berkolaborasi secara virtual. Ini sebenarnya digunakan kalau ketika pandemi kemarin oke, tapi sekarang ini tetap sebagai manusia kita butuh interaksi sosial yang bersifatnya touch atau physically. Jadi ketika mungkin webinar seperti ini sebenarnya bagus secara materi, tapi sebenarnya untuk penangkapan materi kita dari webinar dengan seminar ketika kita ketemu fisik itu beda, pasti ada beda. Ketika teman-teman di sini ketemu secara fisik dan merasakan aura pembelajarannya, itu jauh lebih mengena atau jauh lebih cepat belajar daripada kita hanya di depan komputer dan hanya melihat secara visual, secara grafis saja. Itu pasti berbeda. Kemudian teknologi AI dapat mendorong siswa untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan ide kreatif. Dia bisa pembelajaran sepanjang AI dapat memfasilitasi. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya tadi. AI dapat menjadi sebuah alat pembelajaran atau alat bantu pembelajaran yang bersifat variatif dan dia tidak statis tapi dinamis. Tantangan dan solusi, keamanan, dan ini sebenarnya dengan adanya AI, apakah data pribadi kita aman? Jawabannya belum tentu karena kita di Indonesia sendiri pun menggunakan sosial media juga kita yang malah menyebarkan data diri kita. Banyak kan mungkin di Facebook atau Instagram kita menyebarkan data diri kita.
kecuali kita sebagai marketing itu boleh sekali menyebarkan. Bahkan saya sarankan untuk menyebar data kita dalam artian kontak ya, nomor yang bisa dihubungi, itu boleh, sangat boleh malah. Terus ada kesenjangan, siswa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan itu secara efektif. Iya benar. Jadi misalnya teman-teman di sini ada yang pengajar, para siswa harus diajari dulu pengenalan AI itu apa, teknologi itu apa, baru nanti bisa akan berkembang secara bertahap. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tiba-tiba tahu, tiba-tiba pintar, dan tiba-tiba expert. Tidak ada. Pasti dimulai dari nol. Makanya saya selalu menekankan atau saya selalu percaya kepada dua moto dari perusahaan, orang bilang perusahaan anak bangsa, yaitu dari Tokopedia itu mulai saja dulu, terus kemudian dari Gojek pasti ada jalan. Jadi semua pasti dimulai saja dulu, dan ketika dimulai pasti ada jalan. Karena cita-cita, angan-angan, goals, impian, tujuan, jika tidak dibarengi dengan action akan jadi percuma. Tapi cita-cita, goal atau impian ketika dilakukan dengan action pasti ada jalan. Bukan berarti bisa sampai, tapi pasti minimal pasti ada jalan di situ. Nah, ini mewujudkan masa depan yang lebih inklusif, sebenarnya impian dari kita atau impian dari mungkin semua pendidik itu pasti akses yang merata, pembelajaran adaptif, keterampilan dan pendidikan inklusif. Nah, ini sebenarnya keinginan kita, yaitu pendidikan lebih terjangkau, nggak harus gratis, tapi terjangkau, dapat dijangkau masyarakat, dan tidak harus murah. Kenapa? Ketika barang itu atau pendidikan itu murah, tapi masyarakat tidak bisa mengakses juga percuma. Yang penting adalah terjangkau, bisa dijangkau. Terus kemudian aksesnya merata. Ini jadi PR mungkin dari pemerintah ya. Kita hanya membantu bagaimana biar merata. Sistem pembelajaran ini yang adaptif itu biar siswa itu atau yang ingin belajar itu tidak bosan dengan materi-materi kita. Ini ada, ini tadi jawaban dari Kak Devina ya. Oke, Kak Devin, terima kasih sudah dibantu. Sebaiknya jangan diupload mentah-mentah, kalau bisa diedit lagi, di overlay teman. Nah, ini sebenarnya nggak, dalam tanda petik ya, nggak kali. Karena benar Kak Devin ya, nanti bisa terdetek AI, jadi nanti tidak bisa di monet. Nah, ini ada dari Kak Dwi Anugrah Adi. Dampak negatif dari penerapan AI yang perlu diperhatikan. Dampaknya apa? Kesenjangan dalam dunia pendidikan apakah akan semakin jauh dengan adanya AI? Ini jawabannya sebenarnya semoga di sini tidak ada orang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Karena sedikit mengkritik sebenarnya. Dampak negatif apa dari penerapan AI yang perlu diperhatikan? Banyak. Pertama, AI itu bisa bersifat destruktif. Jadi dia bisa bersifat penghancur karena beberapa profesi sudah banyak yang berguguran karena AI. Terus kemudian dampak negatifnya adalah otak kita, kalau kita terlalu mengandalkan AI, mati. Nah, itu. Terus kemudian kalau kita menggunakan AI terus, mungkin Kak Ferry itu opininya YouTube menggunakan AI terus dan akhirnya mendapatkan cuan atau uang ya. Tapi ketika kita hanya mengandalkan AI tanpa sentuhan human touch, pasti akan tidak ada value di dalamnya. Misalnya, contoh sekarang ini, untuk skripsi atau tugas akhir, itu sekarang banyak ada
apa ya, aplikasi untuk ngecek apakah ini menggunakan AI atau tidak. Itu sudah digunakan. Kalau dulu plagiasi itu ada, sekarang di AI. Jadi itu yang perlu, mungkin lebih bersifat gini, hal negatif yang ketika kita sudah ketergantungan 100% dengan AI itu bahaya, karena kita sebagai manusia akan kehilangan inti dari manusia kita, yaitu adaptif dan fleksibel gitu. Terus kemudian kesenjangan dalam dunia pendidikan apakah akan semakin jauh dengan adanya AI? Jawabannya ada dua, dan ini bisa jadi dua kemungkinan. Jika sistem pendidikan tetap seperti ini, gap atau kesenjangan antara dunia teknologi dan terkhususnya AI dengan pendidikan akan semakin jauh. Tetapi jika sistem pendidikan atau pendidikan saat ini memasukkan unsur-unsur AI dalam kesehariannya, maka akan bisa sangat bisa tersusul. Karena sebenarnya teknologi itu bisa membantu gap antara pendidikan kita dengan pendidikan negara maju. Tapi yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah orangnya. Ketika sistem sudah bagus, kurikulum bagus, orangnya nggak bagus juga percuma. Jadi harus ada sinergi dari sebuah sistem dan uh, apa ya, bagian dari sistem. Di sini ada dari Kak Ferry, AI terbukti membantu mempercepat mencerdaskan manusia. Harusnya kita memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan kesejahteraan. Sayangnya orang Indonesia kurang adaptif dengan teknologi, bahkan anti teknologi. Makanya generasi ke depan diharapkan bisa menjadi generasi emas dengan pemanfaatan teknologi dan terjauhkan dari judul. Semoga ke depan teknologi bisa tepat guna. Ya, sebenarnya teknologi banyak. Sebenarnya ya kalau kita mau belajar lebih lebih dalam ya dan menginvestasikan waktu dan pikiran kita, ada banyak manfaat dari teknologi yang bahkan bisa menghasilkan ya bisa 10 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari kita misalnya judi online. Judi online kan nggak pasti. Kita bisa membuat penghasilan pasti melalui teknologi AI dan teknologi yang ada. Tapi kita harus menginvestasikan waktu, pikiran, dan tenaga pasti. Sedangkan mungkin karena judi itu sifatnya gimana ya, santai, dan di awal pasti kita dapat cuannya, terus kemudian kita tidak kerasa untuk dipalak. Sebenarnya seperti itu sistemnya, karena tidak ada di dunia ini bandar yang rugi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Silakan kakak yang lain. Silakan. Oke, ini saya ada, sorry, ini ada materi tambahan ya. Ini sudah kelihatan ya, teman-teman, di slide sudah kelihatan ya. Ini saya sampaikan bahwa kesenjangan teknologi dan pendidikan ada di sini sebenarnya. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi baru di sekolah, kurangnya akses ke perangkat dan infrastruktur seperti yang tadi saya bahas, keterampilan digital yang tidak memadai di kalangan guru dan siswa, kurikulum dan pedagogi yang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Nah, ini yang perlu sebenarnya dibahas mungkin ya untuk kalangan pendidikan. Jadi kebanyakan itu mereka masih bersifat apa ya, yang ada di buku yang dibahas, bukan realita yang terjadi di lapangan atau yang sesuatu hal yang dibicarakan masyarakat itu yang dibahas. Karena ini di dunia pendidikan kita tidak akan diajari bagaimana kita cara mencari uang, kecuali kita diajarkan bagaimana menjadi pekerja yang baik. Terus kemudian di dunia pendidikan kita
sebenarnya belum diajari bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dengan berbagai macam solusi. Karena dari mata pelajaran atau mata kuliah kita kebanyakan hanya diberikan pertanyaan yang jawabannya itu harus A. Kalau tidak A tidak benar. Padahal beberapa jawaban itu bisa dikatakan tidak salah. Pada kenyataannya ketika kita masuk di dunia nyata atau di dunia masyarakat atau di dunia pekerjaan, tidak ada jawaban yang salah. Yang ada hanyalah perbedaan perspektif atau sudut pandang. Dan tidak ada cara yang salah untuk mencapai suatu tujuan. Jadi misalnya kita dari Jakarta ke Surabaya, kan pasti banyak cara, misalnya melalui kereta api, pesawat, laut, dan mobil. Tetapi di dunia pendidikan, kalau kebanyakan, ini setahu saya ya, saya sudah mengalami, nggak tahu kalau yang era baru ini, dari Jakarta ke Surabaya itu harus naik pesawat. Jadi hanya ada satu jawaban yang benar. Pada realitanya, banyak sekali jalan untuk menuju tujuan. Seperti itu. Nah, ini Kak Ferry, Pak nanya, untuk mengatasi kesenjangan teknologi dengan manusia gimana Pak? Karena dunia kerja dan pendidikan juga kalah dengan kemajuan AI. Misal riset tentang sesuatu sebenarnya bisa cepat diselesaikan dengan AI karena ada referensi dari riset di belahan dunia lain. Nah, ini sebenarnya untuk mengatasi kesenjangan teknologi dengan manusia, ya kita harus memberdayakan manusianya itu. Jadi kita harus mengembangkan manusianya itu sendiri. AI sudah dikembangkan oleh pengembang AI dan manusianya atau kitanya itu harus berkembang dengan sendirinya. Ketika di dunia ini teknologi sudah berkembang maju, tetapi kita tidak ingin maju, sama saja kita juga tidak akan maju. Terus kemudian riset tentang sesuatu sebenarnya bisa cepat diselesaikan dengan AI karena ada referensi dari riset di belahan dunia lain. Sebenarnya bisa. Jadi misalnya kita punya data ya, data contoh ketika kita masuk dunia bisnis atau freelance, data penjualan kita selama 1 tahun atau kalau biasanya untuk kita forecasting atau proyeksi itu biasanya data 2-3 tahun. Kita punya data 3 tahun, kita tinggal minta bantuan AI, buatkan proyeksi penjualan untuk 5 tahun ke depan. Dari data 2-3 tahun itu sebenarnya kita bisa analisis atau membuat proyeksi 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Karena dari data 2, 3, 5 tahun itu sebenarnya sudah tergambar bagaimana usaha kita. Kalau untuk usaha. Terus kemudian kalau untuk sistem pembelajaran sebenarnya data pembelajaran untuk anak selama 5 atau 10 tahun itu bisa dibuat proyeksi untuk bagaimana anak ini kemudian hebat sampai 10 tahun ke depan. Jadi untuk mengatasi kesenjangan teknologi dan manusia, ya manusianya yang harus kita kerjakan dulu. Karena teknologi pasti ada pengembangnya dan sudah berkembang. Nah, kelemahan mungkin di Indonesia pada umumnya itu manusianya masih bersifat apa ya, kurang ngeyel ya dalam bidang pembelajaran. Kita nggak ngomong sekolah ya, karena pembelajaran bisa dari manapun dan dari apapun. Dan kita masih belum bisa memasuki bidang yang kita senangi karena mungkin ada tekanan dari orang tua ataupun dari dunia pendidikan yang belum bisa memfasilitasi tentang kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi bagaimana untuk mengatasi perkembangan AI, ya tetap manusianya yang harus dikerjakan dulu atau diperbaiki dulu. Mungkin ada yang lain? Nah, ini dampak kesenjangan pada pendidikan, yaitu hasil belajar yang rendah, pasti. Karena kalau misalnya kita kuliah di jurusan yang tidak sesuai dengan kita, nilai-nilai kita juga rendah. Kesenjangan pendidikan yang semakin lebar, jelas, kurangnya minat dan motivasi belajar benar, tapi ketika kita bisa memilih jurusan atau pelajaran yang kita sukai, pasti minat atau motivasi belajar kita jauh lebih tinggi. Kesulitan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja.
Karena pada dasarnya adalah ada gap antara pelajaran yang ada di sekolah ataupun di kampus dengan dunia yang diminta di dunia kerja. Di dunia kerja itu bersifat dinamis dan pasti berubah-ubah sesuai dengan persaingan pasar yang ada. Tapi di dunia pendidikan itu biasanya tidak agile ya, tidak fleksibel. Di dunia kerja pasti fleksibel karena perubahan di dunia kerja atau di dunia bisnis itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Sedangkan mempersiapkan SDM ketika di dunia pendidikan itu tidak mungkin perubahan kurikulum itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Jadi itu pasti ada gap yang ada. Itu mungkin ada dari yang teman-teman yang lain. Silakan. Kita sudah, Kak Dinda, kita sudah berapa jam? Mungkin ada batas. Ada waktu sih Pak, karena tadi agak telat mulainya. Kalau Bapak mau mulai 5 menit lagi juga boleh. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ini sebenarnya potensinya yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ini yang perlu mungkin saya tekankan dulu ya. Di sini ada personalisasi pembelajaran, tadi sudah kita bahas. Penilaian dan umpan balik sudah, aksesibilitas dan inklusi yang lebih luas sudah. Ini otomatisasi tugas administratif. Iya tidak. Mungkin teman-teman di sini tahu kan tugas seorang admin itu apa? Admin adalah seorang yang mengadministrasikan sesuatu hal, misalnya admin marketing yang mengadministrasikan tentang kegiatan marketing, admin sosial media yang mengadministrasikan tentang kegiatan sosial media, dan lain-lain. Sebenarnya admin dengan adanya AI itu dapat terotomatisasi. Jadi ketika misalnya siswa melakukan pembelajaran ini, pasti langsung otomatis langsung masuk poin-poinnya. Karena selama ini juga kendala bagi guru ya. Banyak teman-teman saya yang guru itu sedikit mengeluh tentang sistem kurikulum atau pembelajaran itu karena kita terlalu banyak di administrasi. Oke, perkembangan teknologi yang begitu luas, silabus yang keren, kurikulum merdeka dan lain-lain. Tetapi guru masih dibebani dengan tugas administratif yang sebenarnya harusnya bisa disederhanakan ataupun bisa menggunakan AI atau lebih mudah. Jadi fungsi dari guru atau pengajar itu nanti akan sesuai fungsi aslinya yaitu mengajarkan atau mendidik. Jadi bukan tenaga administrasi. Jadi seperti itu. Mungkin ada itu beberapa keluhan dari teman-teman saya yang di dunia pendidikan. Kalau saya sendiri ketika mengajarkan sesuatu memang kalau yang susah memang administrasi. Administrasi itu memang susah. Kebetulan di tempat kerja saya juga mengadministrasikan, tapi saya pakai AI untuk membantu tugas saya. Jadi tidak murni manual ditulis ataupun diketik. Jadi tetap saya menggunakan AI ataupun tools-tools tambahan, misalnya aplikasi atau apapun. Tapi untuk merancang untuk mungkin kegiatan administrasinya kita tidak menggunakan AI, tapi untuk merancang kegiatan administrasi kita bisa menggunakan AI agar lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Karena mungkin banyaknya barang jualan ataupun produk-produk yang kita punya. Itu silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung masih ada waktu. Nah, ini ada studi kasus ya, penerapan AI di sekolah, sistem tutor cerdas untuk membantu siswa belajar matematika, alat penilaian otomatis untuk memberikan umpan balik instan, platform pelajaran adaptif yang menyesuaikan konten dengan kebutuhan individu, chatbot menjawab pertanyaan siswa dan memberikan dukungan. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan aplikasi AI. Hasil positifnya, peningkatan hasil belajar, karena lebih efektif dan personal ya. Terus keterlibatan siswa jadi lebih tinggi karena siswa tidak dibebani dengan kegiatan administratif yang ribet
terus pengurangan beban kerja guru. Nah, di sini guru tidak perlu mengadministrasikan kegiatannya secara manual ataupun yang ribet, jadi bisa disederhanakan. Kemudian pengalaman belajar lebih personal karena ada ini sistem pembelajaran yang sesuai dengan minat atau motivasi dari siswa itu sendiri. Jadi sebenarnya AI di dunia pendidikan bisa menghasilkan positif seperti itu jika dipakai dengan benar. Nah, terus misalnya gini, ada pertanyaan, misalnya menggunakan sistem AI ini, apakah butuh biaya yang besar? Jawabannya, selalu ada biaya untuk segala sesuatu yang bersifat membangun. Tapi untuk masalah besar atau kecilnya tergantung kitanya sendiri. Kita bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini untuk membantu tugas kita di sekolah atau ketika kita mengajar ataupun di kantor. Itu sangat murah karena ada versi gratis ya. Itu sangat membantu, tinggal kita bagaimana kita belajar untuk menggunakan prompt-nya. Nah, untuk menggunakan prompt ini memang tidak bisa sembarangan. Jadi ada cara-cara sendiri. Sebenarnya kita punya e-book tentang bagaimana prompt-prompt dari ChatGPT ataupun Gemini yang bisa digunakan. Itu ada, sebenarnya nanti bisa ditanyakan di grup ya, bagaimana cara mendapatkannya, itu pasti ada biayanya. Nah, biaya yang dimaksud di sini memang untuk penerapan AI bisa bersifat investasi atau kita bisa belajar melalui kelas, kita bisa belajar melalui internet, itu pasti ada biayanya. Jadi tidak bisa dikatakan penerapan atau penggunaan AI di dunia pendidikan itu bersifat gratis atau murah. Tapi tergantung kita mau investasi di diri kita atau kita diinvestasi di alat. Kalau di alat pasti mahal, kalau di diri kita jauh lebih terjangkau ya. Jadi kita bisa memilih apa yang sesuai dengan diri kita. Itu untuk penerapan AI di dunia pendidikan dan dunia kerja. Sebenarnya kita. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Sebelum mungkin kita sampai 2023 ya. 2030, sorry. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, kalau ada yang ditanyakan silakan diketikkan atau teman-teman di sini sudah jelas. Kalau ada yang ditanyakan. Atau masih bingung ya? Bagaimana? Ini sorry, saya buka di awal. Ini ada ini Kak Anton Leonard ini sebagai freelance. Ada pelajar SMA Kak Nur Laila. Ada Safira pelajar SMK, ada pegawai Adelia pegawai swasta, ada yang SMK ya. Mungkin teman-teman yang masih bisa sekolah, ini bisa digunakan untuk bantu kita mengerjakan tugas. Tapi sekali lagi membantu ya, bukan mengerjakan tugas ya. Jadi teman-teman ketika ada tugas yang susah, tapi kembali lagi pertama, lebih baik kita belajar dari buku dulu ketika ada bukunya. Kalaupun memang susah, bisa langsung tanya ke ChatGPT ataupun Gemini. Itu untuk yang bersifat mungkin menjawab pertanyaan. Kalau untuk membuat karya bisa dibantu dua teks generator tersebut untuk menghasilkan karya. Jadi teman-teman di sini Gemini dan ChatGPT itu hanya bersifat teman kita dalam berdiskusi. Jadi untuk menimbulkan inspirasi yang ada. Untuk Kak Adelia yang pegawai swasta sangat membantu Kak. Coba mungkin profesinya sebagai apa bisa didiskusikan dengan Gemini dan GPT. Nah ini kan dari Kak Ferry. Pak, untuk mengerjakan tugas kadang jawabannya AI salah, gimana tuh? Contoh matematika dan soal matematika yang cerita. Kensi. Ya. Kensi. Oke. Jadi gini, untuk tugas kadang salah mungkin di prompt-nya, mungkin gini Kak Ferry, mungkin Kak Ferry masukkannya langsung ya, dari
teksnya langsung di copy ke itu. Untuk kita belajar atau menjawab pertanyaan ada promnya tersendiri sebenarnya. Jadi kalau dikopikan langsung memang kadang-kadang agak susah ya. Karena gini, AI itu kadang-kadang kan matematika itu ada desimal, pembagian dan pengalihan itu simbolnya berbeda dengan teks. Jadi kita harus paham. Oh ini kadang dikasih awalan jadilah guru yang terbaik gitu. Itu bersifat sebenarnya kalau untuk matematika sendiri sebenarnya ada tips-tipsnya. Kita harus pahami yang bisa dibaca oleh misalnya ChatGPT ataupun Gemini itu simbol yang mana ketika untuk pembagian, ketika untuk pengalihan, ketika untuk akar, ketika untuk lain-lain rumusnya seperti itu. Kita harus paham dulu itu. Jadi bisa ditanyakan langsung ke GPT, simbol yang dapat dibaca itu apa, dan dunia matematika baru kita terjemahkan. Karena bisa jadi kita ngetikkan simbol tetapi dimaknai oleh AI text generator tersebut itu berbeda. Jadi akhirnya jawabannya salah. Jadi kita paham itu aturan dasarnya dulu seperti itu. Jadi AI itu bukan kita input masalah kita terus keluar jawaban, enggak. Tapi bagaimana kita menanyakan masalah kita secara detail dan jawaban seperti apa yang kita inginkan, baru dia memberikan jawabannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maksudnya jawaban yang kita inginkan. Jadi kita ingin jawabannya A, ya kita maunya. Tapi ketika kita salah bertanya, maka jawabannya juga akan sama. Tapi ketika pertanyaan itu benar, maka peluang untuk jawaban benar akan semakin tinggi. Bukan berarti benar. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oke. Silakan, bisa ditanyakan. Sebelum kita akhiri, mungkin nanti bisa ini ya, isi absensi ya. Mungkin bisa nanti dibantu di share sama Kak Dinda tentang absensi pada malam hari ini. Baik, ada pesan-pesan lagi mungkin Pak? Sudah saya share absensinya di grup chat. Oke, di grup chat ya sudah ya. Jadi ini saya akan langsung masuk ke kesimpulan ya. Bentar. Kesimpulannya di sini. Jadi ini kesimpulannya, AI dan memiliki potensi luar biasa untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi dan pendidikan. Dengan strategi yang tepat, mempersiapkan yang matang, dan kolaborasi yang kuat, AI dapat mentransformasi pendidikan dan membuka peluang baru untuk semua. Mari kita bersama-sama berinvestasi dalam AI untuk menciptakan masa depan pendidikan yang bicara dan lebih cerdas. Investasi di sini bukan berarti kita harus mengembangkan AI, tidak, tapi kita investasikan kepada diri kita agar mau belajar dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Dari saya Kak Dinda, mungkin ada tambahan dari Kak Dinda atau dari teman-teman yang lain. Kalau dari saya sih nggak ada, Pak. Ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau ditanyakan kembali? Atau kalau teman-teman mungkin belum ada pertanyaan, tapi ada pertanyaannya mungkin besok atau tiba-tiba sebelum tidur nih muncul pertanyaan, bisa ditanyakan di grup ya, biar kita ada interaksi atau diskusi yang menarik. Boleh, silakan tentang AI. Oh ini ada dari Pak
Larno, AI untuk UMKM, Pak. Nah, ini AI untuk apa dulu? Kalau AI penjualan, kita bisa buat konsep pemasaran di Gemini dan ini apa ChatGPT. Tergantung AI-nya untuk apa. Jadi bukan AI untuk UMKM, AI untuk pendidikan, atau AI untuk apa. Atau mungkin kita buatkan webinar tersendiri ya untuk membahas tentang AI untuk UMKM ya. Karena kebanyakan kita masih di pendidikan. Mungkin di bulan depan ya kita coba untuk selipkan materi AI untuk UMKM ya. Mungkin saya bisa di reminder ya, AI untuk UMKM, atau bisa ditanyakan di grup juga. Tapi pada dasarnya AI ini tidak bersifat per bidang, tapi general. Jadi apapun AI-nya bisa digunakan, misalnya Canva bisa untuk UMKM, terus kemudian untuk ChatGPT ataupun Gemini bisa untuk UMKM, dan hampir semua AI bisa untuk UMKM. Seperti itu. Oh, untuk penjualan. Nah, ini bisa pakai ini. Nanti mungkin dari Kak Johan ya, ada bisa nambah. Mungkin next ya, kita bisa agak praktek tentang bagaimana menggunakan AI untuk penjualan. Sebenarnya banyak konsepnya. Nanti mungkin di bulan depan kita selipkan untuk UMKM penjualan. Sebenarnya pakai GPT maupun Gemini bisa. Nanti saya coba spill bagaimana cara menggunakan. Oke, mungkin itu Kak Dinda. Baik, kalau gitu sudah selesai ya Pak ya, saya tutup ya Pak. Ya, Baik, terima kasih teman-teman semuanya dan Pak Akmal untuk jawaban atas pertanyaan teman-teman yang tadi yang cukup intim ya dan sangat daging untuk jawabannya juga dari Pak Akmal. Semoga webinar malam ini bermanfaat dan jangan lupa isi absensi karena akan ada e-certificate gratis. Stay tune di grup kami, di WhatsApp grup kami karena akan ada rutin webinar gratis setiap minggunya. Dan kalau mau lebih lanjut lagi untuk webinar berbayarnya, nanti kita akan kabarkan terus di grup WhatsApp eksklusif kami gitu. Baik, saya akhiri sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis maupun kesalahan kata dari kami tim Cacida. Selamat malam, saya akhiri sampai sini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Dadah.